Jadi kalau Sejarah yang sebenarnya. Profesor Dr. Anhar Gonggong lahir pada tanggal 14 Agustus 1943. Beliau merupakan seorang sejarawan dan birokrat Indonesia. Pendidikannya dimulai di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk sarjana S1-nya tahun 76, S2-nya di Universitas Leiden Negeri Belanda, S3 doktornya di Ilmu Sejarah dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia tahun 1990. Karir Profesor Anhar Gonggong dimulai dari mengajar sebagai seorang guru di SMA Lampung tahun 67 sampai 79. Beliau peneliti juga di Pusat Penelitian Sejarah dan Antropologi di Yogyakarta, pernah menjabat direktur di Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud tahun 96 sampai 99. Kemudian menjadi Deputi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata bidang sejarah dan purbakala Depdikbud tahun 2001 sampai 2003. Kemudian mengajar sebagai dosen pembimbing di bidang studi sejarah pada program Pascasarjana Universitas Indonesia sejak 1991. Sehingga beliau adalah orang yang sangat kompeten ketika berbicara mengenai sejarah di negeri ini. Pertama barangkali tadi Prof sudah dengar. ada seorang pelukis, teman Dullah namanya. Itu temannya Bung Karno. Dullah, itu perbaiki itu. Bung Karno tidak sepenuhnya terima. Merah putih diklaim, bisa dijelaskan Prof? Jika ditelusuri lebih dalam, mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Jauh sebelum kerajaan Nusantara, kedua warna itu sering digunakan dalam acara adat istiadat suku Austronesia karena dipercaya dapat membawa kesaktian. Beberapa negara yang tergabung dalam kelompok Austronesia seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Taiwan, serta Madagaskar menggunakan kombinasi warna merah dan putih pada bendera mereka. Masuk ke masa kerajaan Nusantara, bendera merah putih Indonesia juga sudah berkibar sejak zaman mereka. Pada masa pemerintahan kerajaan di wilayah Nusantara, panji-panji kebesaran yang mencakup warna merah dan putih seringkali diadopsi, termasuk oleh kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Menurut catatan Muhammad Yamin dalam bukunya 6000 Tahun Sang Merah Putih, Majapahit menjadi kerajaan pertama yang mengadopsi bendera merah putih sebagai simbol kebesaran pada abad ke-13, diikuti kerajaan Kediri. Begitu juga dengan Sisingamaraja ke-9 dari Batak yang memakai warna merah dan putih untuk bendera perangnya. Di masa kejayaan kerajaan Bugis Bone di Sulawesi Selatan, bendera merah putih menjadi lambang keagungan kerajaan. Perang Aceh menjadi babak baru dalam perjalanan bendera merah putih. Perjuangan di Aceh menggunakan umbul-umbul berwarna merah dan putih dengan gambar pedang matahari, bintang, bulan sabit, dan ayat suci Al-Quran. Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro juga menyaksikan penggunaan panji berwarna merah dan putih oleh pasukannya. Selanjutnya memasuki abad ke-20 atau era pergerakan nasional, bendera dengan warna merah dan putih berkibar saat pelaksanaan Kongres Pemuda II di Batavia pada 28 Oktober 1928. Kongres ini menghasilkan Sumpah Pemuda. Kala itu, bendera merah putih diangkat sebagai simbol protes dan semangat oleh pelajar dan kaum nasionalis sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Belanda.